Ya, izin masuk, Pak. Ya, silakan. Mungkin boleh bahas satu soal, Pak, yang kalau misalnya ada induk ada konduktor sama induktornya, Pak, di dalam rangkaiannya. Kan kalau yang ini pisah-pisah, Pak. Bukan konduktor kali, kapasitor kali ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Nah, gini. Jadi siapa tadi saya nggak bisa lihat, Mutiara ya? Mutiara Iya, Pak. yang oke. Iya, Pak. Ntar saya coret-coretan dulu ya. Coretan. Tabnya. Oke, jadi pertanyaannya Mutiara itu tadi saya oke. Jadi tadi misalkan kita punya sumber tegangan gitu ya. Di sini ada positif, negatif, lalu di sini ada R ya. Gambar sederhananya begini ya. Ada kapasitor ya. Nah, lalu ada satu lagi misalkan kita punya seperti ini R, ada L gitu ya. Nah, jadi ini ada R, ada C. Di sini ada R, ada L gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan rangkaian RC, ini kita sebut dengan rangkaian RL. Ya, yang ditanyakan oleh Mutiara, ada enggak contoh soal yang sudah ada semuanya? Jadi ada ini, ada sumber tegangan, lalu ada R, misal, ini ada R, ada L, ada C misalkan, seperti ini. R, L, C. Jadi tidak pisah-pisah. Ini kita sebut dengan rangkaian RLC. Gitu. Apa itu pertanyaannya? Iya, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, begini. Jadi kalau kita punya rangkaian RC, ya, persamaan yang akan kita dapat di sini nanti adalah persamaan diferensial orde 1. Kalau rangkaian RL juga kita akan dapatkan persamaan diferensial orde 1. Kalau kita udah punya rangkaian RLC, kita akan dapatkan persamaan diferensial orde 2. Nah, jadi kalau udah rangkaian orde 2, penyelesaiannya bukan seperti itu tadi lagi. Itu udah topik yang berikutnya, itu pembahasan kita minggu depan. Persamaan diferensial orde 2. Ini kita masih di pembahasan rangkaian transient orde 1. Jadi kalau ada RLC udah dipastikan ini persamaan rangkaian yang di langkah keempat itu pastinya adalah persamaan diferensial orde 2. Itu udah bisa dipastikan. Kalau dia ada tiga-tiganya RLC. Tapi kalau hanya ada RC pasti orde 1. Rangkaian RL pasti orde 1. Jadi itu masih cakupan pembahasan kita. Nah, ini cakupan di pembahasan minggu depan. Itu Mutiara. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, yang lain mungkin ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan?
Pak, saya mau nanya Pak. Ya, Jati Kinsela, silakan. Terkadang kan kalau pada saat soal persamaan diferensial itu ada kayak kita bikin suatu perumpamaan gitu Pak. Nah, syarat kita biar boleh bikin suatu perumpamaan itu gimana sih Pak? Ya, jadi misalkan nih yang kita masuk lagi ke ya. Ambil tulisan ini, tulisan kita dulu ya. Ini nggak ketemu. Kita pakai ini aja dah. Ini bentar ya. Oke, ini untuk kita bisa nulis-nulis. Ya, nah, jadi pertanyaannya Jati Kinsela itu kan kita sebelumnya punya persamaan atau bentuk umum ya, bentuk umum persamaan diferensial kita itu adalah d dx t per dt ditambah a x t sama dengan ft, begitu ya. Dan di mana ini bentuk umumnya ya, bentuk umumnya ya. Kalau kita punya rangkaian ya, kalau kita punya rangkaian seperti ini, udah saklar udah ditutup misalkan ya. Kalau kita punya rangkaian seperti ini R, L gitu ya, seperti ini L, misalkan seperti ini positif negatif, ini DC ya. Kalau ini DC ya, ini R, ini L. Lalu ada satu lagi misalkan katakanlah ini ya RLC juga seperti tadi ya. R ini C, ini DC juga. Ya. Kalau seperti ini kita nanti akan mendapatkan bentuk persamaan FT ini ya, karena ini adalah konstanta ya, karena DC kan gitu kan. Ini kan A sekian volt kan begitu. Ini juga misalkan A sekian volt. Nah, kalau seperti ini pastinya kita akan dapatkan persamaan rangkaian itu bahwa FT-nya nanti ini pasti sama dengan A. Pasti sama dengan A. Nah, kemarin waktu kita menyelesaikan persamaan ini, ya kita misalkan aja ini, misal kita sebutkan gitu kan, misal FT sama dengan A. Kalau tanpa pemisalan juga sebenarnya ya langsung dapat. Kita kan misalkan seandainya ini 10 volt itu ya, 10 volt. Pastinya nanti akan kita dapatkan D katakanlah ini dVT gitu ya. dVT per dt ditambah nanti akan di sini 1 per RC kan begitu.
Di sini 1 per RC, jadi tergantung nilai RC, di sini VT sama dengan, kalau memang 10 volt di sana sumber tegangan, ya di sini mesti 10. Kalau 10 FT, VT-nya, berarti ini juga akan konstanta VT-nya ini. Kalau VT konstanta, dVT sama per dt pasti 0. Gitu. Jadi kita munculkan ini menjadi A, ya karena supaya tahu kita bahwa dVT per dt itu menjadi 0. Itu aja untuk yang kondisi pertama ya, ini pemisalan pertama. Ya. Kemudian kemarin kita coba, bukan kemarin ya, yang materi hari ini, kita punya sumber tegangan adalah eksponensial. Ya, eksponensial E pangkat minus 2T misalkan, seperti itu. Ya kan, E pangkat minus 2T gitu ya. Lalu kita punya persamaan jadinya misalkan D, kalau misalkan itu persamaan tegangan atau bisa juga kan persamaan arus ya. Kalau persamaan tegangan dVT per dt itu ya, ditambah satu nilai di sini katakanlah A, V, T gitu kan. Nah, di sini misalkan adalah 2 kali E pangkat minus 2T. Maka di sini pasti 2 E pangkat minus 2T. Ya. Nah, sekarang ini secara matematis ini penyelesaian ini, di mana kita kan sebenarnya tujuan kita sekarang bagaimana mencari VT. VT itu berapa sih kan gitu. Nah, kalau seperti ini secara matematis kita tidak salah kalau kita katakan bahwa kalau di sebelah kanan ini adalah E pangkat minus 2T sebagai fungsi eksponensial, berarti ini juga pasti fungsi eksponensial dong. Ya kan? Jadi itu suatu pemisalan, kita misalkan dia, tetapi kita tidak salah memisalkannya gitu loh. Jadi nggak mungkin kita di sini punya E pangkat minus 2T, tapi ini kita misalkan sinus. Nggak mungkin. Asumsi tadi, kita misalkan asumsikan. Asumsi, kita tidak salah asumsi, tetapi yang kita asumsikan K-nya yang belum kita tahu gitu loh. Jadi ini kita buat adalah K E pangkat minus 2T. Ini yang kita belum tahu K-nya ini. Karena tidak mungkin langsung 2 gitu loh. Jadi kita misalkan dulu K-nya, tetapi fungsi ini udah pasti adalah fungsi eksponensial. Cuma K-nya belum tahu, nanti akan kita cari lagi berikutnya. Nah, kalau VT udah tahu, berarti dVT per dt kan bisa tahu. Tinggal kita turunkan ini. Berarti ini adalah minus 2K E pangkat minus 2T. Lalu ini kita substitusi ke sini. Ini juga kita substitusi ke sini. Nah, dari situlah nanti kita akan bisa mencari K. K dari mana? Ada kondisi awal. Gitu loh. Nah, lalu pemisalan yang berikutnya tadi, kita punya fungsi ini sinusoidal. Jadi sinus 10 pangkat 4T tadi. Nah, berarti kita pada saat menyelesaikan ini, kita asumsikan dia pastinya adalah sinusoidal juga, nggak boleh kita asumsikan itu adalah eksponensial, pasti sinusoidal. Cuma persoalannya kita tidak mungkin kalau di sini eksponensial, yang ini adalah sinus 10 pangkat 4T, kita tidak, jadi misalkan kita punya dVT per dt ditambah AVT sama dengan katakanlah di sini 2 sinus 10 pangkat 4T begitu misalnya. Ini kita nggak mungkin kita misalkan VT ini adalah langsung ini, nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini turunan dari sinus, karena di sini ada turunan.
pasti kos. Ya, jadi supaya bisa mewakili semua fungsi di sini nanti, ini harus kita misalkan. Jadi VT itu bisa saja kos dan bisa juga sin. Karena itu sebuah pemisalan, tetapi kita tidak salah memisalkan gitu. Pada akhirnya kalau memang tidak ada kos, nanti kosnya akan hilang juga. Sebaliknya juga begitu, seandainya ini fungsinya adalah kos, ya akan sebaliknya juga. Jadi selalu kita akan misalkan kos ditambah sin. Kalau dia berbentuk sinusoida. Jadi ini sebuah pemisalan atau asumsi di mana asumsi itu tidak salah gitu. Yang belum tahu adalah nilai-nilai K-nya di sini, K2 di sini, K3. Tapi kita tidak salah mengasumsikan, sama seperti itu dengan eksponensial tadi. Ini kita misalkan dulu. Begitu, Jati. Berarti dengan kata lain itu ini apa mengganti bentuk dari variabel itu gitu Pak, atau mencari nilainya terlebih dahulu ya? Jadi sebenarnya kan kita mau menyelesaikan, kan? Kita menyelesaikan, penyelesaiannya pasti bentuknya kalau di sini memang eksponensial, penyelesaiannya pasti eksponensial. Dan dia eksponensialnya pangkat 2 minus 2T. Gitu. Pasti begitu. Cuma yang kita masih belum tahu sebenarnya K-nya berapa gitu loh. Nah, makanya kita asumsikan dulu ini. Asumsi bahwa ini K, pangkat minus 2T. Tapi ininya nggak mungkin berubah. Nggak mungkin kita buat di sini pangkat minus 8T, nggak mungkin. Pasti begini juga. Dan di sini karena nanti di sini turunan dari eksponensial juga eksponensial, tidak akan mengubah pangkat minus 2T-nya, di sini juga pangkat minus 2T. Yang berubah apa? K-nya yang berbeda-beda di sini. Di sini juga K-nya berbeda. Gitu. Jadi adalah sebuah asumsi yang tidak salah gitu. Tidak salah, cuma nanti K-nya akan diselesaikan di belakangan. Oke Pak, nanti saya coba ini lagi Pak. Cari-cari lagi. Ada lagi lain? Bayu Adila Resa, hadir Pak, wifi-nya bermasalah. Bayu Adila Resa. Ya, sambil saya isi nih, ada lagi yang mau bertanya? Bayu Adila Resa. Oke. Ada lagi? Nah, baik. Kalau tidak ada, nah ini harus saya katakan bahwa rangkaian listrik 2 ini memang betul-betul harus butuh latihan ya. Jadi nggak bisa ini sekali di hanya kuliah atau mungkin disimak videonya udah langsung beres itu, nggak bisa. Jadi betul-betul ini butuh latihan ya, butuh latihan. Dan saya lihat pekerjaan yang kemarin yang simulasi dengan LT Spice ya, ada yang bisa, ada yang belum bisa, ada bahkan yang belum ada yang hanya mensimulasikan satu saja, satu soal, dan juga yang bahkan satu pun enggak gitu. Nah ini silahkan dicoba lagi itu ya. Jangan karena udah misalkan mungkin karena waktu mungkin tidak cukup kemarin, lalu sudah berhenti begitu saja, enggak ya. Jadi silahkan dicoba lagi,
dan bahkan kerjakan dengan soal-soal yang lain lagi gitu. Nah, sekarang ini ada soal tambahan lagi. Kalau yang kemarin itu DC semua, kalau sekarang ini saya kasih soalnya yang sumbernya itu eksponensial dan sinusoidal, ya. Dan silakan disimulasikan lagi untuk mendapatkan gambar responnya seperti apa, ya. Ini 12E pangkat minus 4T, ini rangkaian RL, ya. Kalau ini rangkaian RC, ini 12E pangkat minus T, volt. Lalu ini salah, bentar ya. Ini jadi ada 3 soal. Yang ini kosinus, ya. Kosinus. Nah, langkahnya ini sama dengan yang sinus tadi, ya. Cuma ini cos, ya. Nanti pemisalannya merupakan K1 atau K2 atau K3 satu sama, atau K1 dulu. K1 sin 377T ditambah K2 cos 377T, ya pemisalannya. Jadi memisalkan cos dengan sin sama. Ya, ini ada 3 soal, ya. Nah, kalau ini bisa lancar, ya mudah-mudahan. Berarti yang untuk 3 kondisi itu dengan sumber DC, sumber eksponensial, dan sumber sinusoidal mestinya bisa paham mestinya. Kemudian nanti disimulasikan juga, bisa kita lihat gambar responnya seperti apa. Nah, ini saya upload ke ini, ke ke Leads, lalu dikumpulkannya, kita berikan waktu lebih banyak supaya bisa lebih tenang mengerjakannya. Berapa hari kira-kira? 3 hari, 4 hari, atau berapa? Berapa hari? Sekarang hari Senin. Hari Senin, hari apa maunya? Kamis atau Jumat, Pak. Kamis atau Jumat. Ya udah, Jumat ya, Jumat atau Kamis lah ya, Kamis ya. Kamis cukup nggak hari Kamis? Bisa kalau hari Kamis? Ya? Hari Kamis atau hari Jumat? Jumat saja, Pak. Jumat saja, Pak. Hari Jumat ya. Hari Jumat jam berapa? Jam 8 malam? Boleh, Pak, boleh. Oke, ya, Iya, jadi Pak. dikumpulkan ini dikumpulkan pada hari Jumat tanggal berapa itu ya? Hari Jumat itu tanggal 25 ya. 25 Februari. Pukul 20.00 gitu. Oke, nanti nih saya masukkan ke Leads ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak, saya mau nanya deh, Pak, untuk tugas Ya. material teknik elektro yang kemarin, Pak. Untuk pengumpulan belum ada linknya, Pak. Oh, oke. Ini saya buatkan ya. Kemarin kita janji jam 12 ya? 12, iya, Pak. Ya, Pak, Hari betul, ini ya? Pak. Iya. Ya, betul, Pak. Sedang. Oke. Saya buatkan langsung ya. Saya kirimkan ke grup ya. Terima kasih, Pak.
Oke, baik. Kalau begitu kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu apa namanya pada mata kuliah material ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Pak, terima kasih banyak Pak. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.